Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Bastian Saragi dengan NIM 2511111210027. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di anatomi, yaitu tentang sistem reproduksi pria atau pada laki-laki. Nah, yang sebagai pendahuluan, yang pertama kita harus mengetahui bahwa alat reproduksi pria itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian eksternal dan ada bagian internal. Nah, untuk bagian eksternalnya sendiri atau bagian luarnya itu ada tiga, yaitu penis, skrotum, dan gland penis. Dan untuk bagian internalnya atau bagian dalamnya itu ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pria pada bagian eksternalnya, pada bagian luarnya. Nah, yang pertama itu adalah penis. Nah, penis sendiri itu merupakan kata dari bahasa Latin yang artinya itu adalah ekor. Nah, akar dari kata yang dari bahasa Latin ini itu sama dengan salah satu kata yang ada dari bahasa Yunani, yaitu yang namanya phallus. Nah, phallus ini dalam bahasa Yunani itu artinya adalah alat kelamin jantan. Nah, penis sendiri itu terdiri dari dua korpus, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Dan fungsi dari penis itu sendiri itu dia sebagai alat pembuangan sisa metabolisme atau berwujud cairan urin, atau bisa kita bilang dia berperan dalam proses ekskresi kita sebagai pria. Terus yang kedua adalah sebagai alat bantu reproduksi atau organ kopulasi, atau dalam kata lain penis ini juga berfungsi dan memiliki peran pada fungsi reproduksi atau menghasilkan keturunan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang skrotum. Nah, skrotum sendiri adalah struktur yang bentuknya itu seperti kantung, yang dia itu tersusun dari lapisan kulit luar yang dia itu cukup tebal. Nah, lapisan-lapisan ini memiliki banyak lipatan. Skrotum ini memiliki banyak lipatan. Dia juga memiliki kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, kulit skrotum umumnya lebih gelap dan lebih longgar. Nah, dibandingkan dengan dia ini lebih longgar dibandingkan dengan bagian kulit lainnya, karena bagian yang longgar ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran sesuai dengan kondisi suhu. Jadi dia ini dalam arti kata lain ya bisa beradaptasi dengan kondisi suhu yang sedang dia alami gitu. Nah, di dalamnya sendiri terdapat otot dartos dan otot kremaster, yang dimana kedua otot ini membantu menggerakkan testis naik atau turun. Nah, gunanya sendiri untuk menjaga kondisi yang optimal. Nah, jadi struktur ini bekerja sebagai pelindung mekanis dan juga fisiologis bagi testis agar tetap aman dan juga berfungsi dengan baik. Nah, untuk fungsi skrotum sendiri yang pertama itu adalah sebagai penyangga dan pelindung testis. Nah, skrotum menampung serta menyokong kedua testis tersebut agar tetap berada pada posisi yang aman di luar rongga tubuh. Dengan posisinya yang terpisah dari organ yang lain, skrotum ini akan membantu untuk mencegah tekanan yang berlebih dan juga meminimalkan resiko cedera secara langsung pada si testis. Nah, fungsinya yang kedua yaitu adalah mengatur dan mempertahankan temperatur testis. Nah, skrotum ini berperan penting dalam menjaga suhu testis, yang dimana suhu normalnya itu sendiri yaitu pada 34 derajat Celcius, suhu optimal, yang dimana suhu ini sedikit lebih rendah dari suhu tubuh kita, suhu normal tubuh kita, yang dimana suhu normal tubuh kita itu 36 derajat. Dan suhu ini sangat penting untuk proses pembentukan sperma atau dalam proses spermatogenesis. Nah, apabila suhu
suhunya terlalu panas, nah skrotum akan mengendur, dan apabila si skrotumnya mengendur, si testisnya menjadi menjauh dari panas tubuh. Nah sebaliknya, apabila suhunya terlalu dingin, maka otot-ototnya akan berkontraksi sehingga testis menjadi mendekat ke tubuh untuk mendapatkan kehangatan. Nah, mekanisme ini mempertahankan kualitas dan kesehatan dari si sperma. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gland penis. Nah, gland penis sendiri atau bisa kita sebut dengan kepala penis merupakan bagian yang dimana merupakan bagian ujung pada penis yang dia itu bentuknya lebih membulat dan dia itu sangat sensitif. Nah, sensitivitas dari si gland penis ini itu dia disebabkan oleh banyaknya ujung-ujung saraf dan pembuluh darah yang berkumpul di daerah tersebut. Jadi di daerah gland penis ini itu banyak ujung-ujung saraf dan juga pembuluh darah, sehingga hal itu yang membuat si gland penis ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dengan lingkungan luarnya. Nah, sehingga peran dari si gland penis ini sangat penting, apalagi dalam hal rangsangan seksual. Nah, pada laki-laki, contoh kasus pada laki-laki yang tidak disunat. Nah, gland penis pada laki-laki yang tidak disunat ini ditutupi oleh foreskin atau kulit penutup yang disebut dengan prepotium. Nah, yang dimana prepotium itu sendiri merupakan lipatan kulit tipis yang dapat ditarik maju dan juga ditarik mundur untuk melindungi permukaan gland penis atau bagian ujung penis dari gesekan atau iritasi. Nah, prepotium ini juga memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan secara alami di area gland penis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari si gland penis ini sendiri. Nah, untuk fungsi si gland penis itu yang pertama adalah sebagai organ sensor. Gland penis ini memiliki banyak saraf sehingga berperan besar dalam memberikan sensasi dan juga rangsangan seksual. Dan yang kedua, gland penis ini memiliki fungsi untuk melindungi jaringan sensitif, terutama untuk si foreskin atau si kulit penutup atau yang kita sebut dalam bahasa Latinnya yaitu prepotium, yang dimana si prepotium ini sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya berfungsi untuk melindungi gland penis atau bagian ujung penis dari gesekan, dari kotoran dan juga kekeringan. Nah, untuk fungsi si gland penis yang ketiga yaitu mendukung fungsi reproduksi. Nah, saat ereksi, gland penis ini membantu untuk mempermudah penetrasi dan menjadi jalur keluarnya semen atau bisa kita sebut sperma pada saat ejakulasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi internal. Nah, organ reproduksi internal yang pertama yang akan kita bahas yaitu testis. Jadi, testis merupakan kelenjar pada kelamin pria yang berperan sebagai organ utama dalam sistem reproduksi. Nah, organ testis ini berjumlah sepasang dan dia itu terletak di dalam kantung skrotum, yang dimana si testis ini sendiri membantu dalam menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan tetap ideal untuk dalam proses pembentukan sperma. Nah, di dalam testis sendiri itu terdapat bagian yang namanya tubulus seminiferus, yang dimana tubulus seminiferus itu sendiri merupakan tempat di mana sperma diproduksi, serta terdapat sel-sel Leydig yang dimana ini berfungsi untuk menghasilkan hormon reproduksi, terutama hormon testosteron. Nah, testosteron itu penting untuk dalam proses pembentukan ciri-ciri kelamin laki-laki serta berperan dalam mengatur proses pematangan sperma. Nah, fungsi dari testis itu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu
memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis, dan yang kedua adalah menghasilkan hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual dan membantu pematangan sperma. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang epididymis. Nah, epididymis adalah saluran panjang dan berkelok-kelok yang dimana dia itu menempel pada bagian belakang dari testis. Nah, setelah sperma diproduksi di dalam tubuh seminiferus, sperma akan masuk ke dalam epididymis untuk melakukan proses pematangan. Jadi, secara garis besarnya, si epididymis ini merupakan tempat di mana si sperma itu setelah diproduksi dan akan dilakukan pematangan. Epididymis merupakan tempat pematangan sperma. Nah, di dalam saluran ini sperma akan disimpan sementara, yang dimana sekalian sperma yang disimpan di epididymis ini akan dimatangkan dan mulai memperoleh kemampuan untuk bergerak serta untuk membuahi. Nah, epididymis ini memiliki fungsi untuk menjaga agar kondisi sperma ini menjadi tetap sehat sebelum diteruskan ke saluran berikutnya. Nah, jadi fungsi si epididymis itu sendiri yang pertama adalah sebagai tempat pematangan sperma, sehingga sperma menjadi siap bergerak, jadi bisa bergerak, dan juga untuk membuahi, yaitu membuahi si sel telur. Yang kedua adalah menyimpan sperma sementara sebelum didistribusikan atau dipindahkan ke vas deferens. Dan yang ketiga adalah untuk mengangkut sperma dari testis menuju saluran reproduksi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ductus atau vas deferens. Nah, ductus atau juga disebut dengan vas deferens adalah saluran panjang yang relatif lurus, ya, dia itu lurus, yang melanjutkan perjalanan setelah epididymis. Nah, jadi saluran ductus atau kita sebut dengan vas deferens ini bergerak ke arah atas melalui bagian dalam skrotum, dan dia ini akan melewati bagian kanalis inguinalis, kemudian dari kanalis inguinalis dia akan bergerak menuju ke rongga panggul. Nah, dinding vas deferens atau dinding si ductus ini itu tersusun dari otot yang polos, yang dimana otot polos ini kuat sehingga dapat melakukan kontraksi untuk mendorong si sel sperma. Nah, melalui saluran inilah si sperma ini dibawa dari epididymis menuju ke kantung semen atau si vesicula seminalis, yaitu yang dimana vesicula seminalis ini merupakan tempat dimana sperma bercampur dengan cairan semen sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Nah, fungsi dari si ductus atau vas deferens ini ialah yang pertama untuk mengangkut sperma dari daerah epididymis menuju ke daerah vesicula seminalis. Yang kedua adalah tempat berperan dan juga berfungsi untuk mendorong sel sperma pada saat terjadinya ejakulasi melalui kontraksi otot pada dinding salurannya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah menjadi jalur utama yang menghubungkan testis dengan sistem reproduksi bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis atau bisa juga kita sebut sebagai kantong semen adalah sepasang kelenjar yang dia itu memiliki lekukan yang dia itu berada pada bagian belakang dari si kantung kemih yang ada di depan rektum. Jadi dia ini berada di depan rektum. Nah, struktur ini terhubung dengan vas deferens dan berperan penting dalam pembentukan cairan semen. Jadi, dinding vesicula seminalis ini menghasilkan cairan yang kental yang kaya akan fruktosa, protein, dan juga berbagai zat-zat pendukung lainnya, yang dimana cairan ini tidak hanya menjadi media pelindung tetapi juga menjadi sumber energi utama bagi sperma agar dapat bergerak dengan baik setelah terjadinya ejakulasi. Nah, jadi fungsi dari si vesicula seminalis ini yaitu yang pertama adalah menghasilkan cairan semen yang membentuk sebagian besar volume ejakulasi. Yang kedua adalah
memberikan nutrisi pada sperma, terutama fruktosa sebagai sumber energi agar sperma itu dapat bergerak. Yang ketiga yaitu melindungi sperma, karena cairan yang dihasilkan ini membantu menjaga sperma agar tetap stabil dan juga si sperma ini menjadi tetap stabil walaupun berada di lingkungan luar tubuh. Dan yang keempat yaitu membantu proses ejakulasi, yaitu dengan cara mengeluarkan cairan yang bercampur dengan sperma dari vas deferens. Nah, selanjutnya itu adalah kelenjar prostat. Jadi, kelenjar prostat ialah kelenjar yang dimana dia itu merupakan kelenjar pansekresi yang terbesar yang ada pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, letaknya ini berada tepat di bawah kantung kemih, yang dimana dia ini mengelilingi bagian atas uretra, dan struktur ini berfungsi untuk menghasilkan cairan prostat yang bersifat encer, dan dia ini memiliki warna yang mirip seperti warna susu. Dan kelenjar prostat ini sendiri mengandung berbagai komponen penting seperti asam antiglukan, ada asam sitrat yaitu sebagai sumber energi bagi sperma, dan sedikit asam kolesterol, garam mineral serta fosfolipid. Nah, cairan ini membantu untuk mempertahankan lingkungan hidup sperma setelah dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, cairan prostat sendiri atau kelenjar prostat ini sendiri memiliki sifat sedikit basa sehingga membantu menetralkan suasana asam yang ada pada bagian atau area uretra dan vagina, sehingga sperma ini dapat bertahan lebih lama. Nah, fungsi dari si kelenjar prostat ini sendiri yang pertama adalah menghasilkan cairan basa untuk melindungi sperma dari lingkungan asam. Yang kedua adalah memberi nutrisi melalui kandungan sitrat dengan sumber energi sperma, yang dimana nutrisi dari si kelenjar prostat ini sendiri dapat menjadi yang memiliki kandungan sitrat, yang dimana itu akan menjadi sumber energi sperma. Dan yang ketiga itu adalah melancarkan pergerakan sperma dengan enzim antikoagulan yang mengancarkan semen. Dan yang keempat itu adalah menjaga sperma agar tetap hidup di dalam saluran reproduksi wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar bulburetra atau kelenjar Cooper. Nah, kelenjar bulburetra atau kelenjar Cooper ini sendiri adalah sepasang kelenjar kecil yang dia itu terletak di sepanjang daerah uretra. Nah, tepat di bawah. Jadi kelenjar bulburetra atau kelenjar Cooper ini sendiri itu berada tepat di bawah prostat, yang dimana kelenjar ini memiliki saluran yang langsung bermuara ke uretra. Nah, getah yang dihasilkan dari si kelenjar bulburetra atau Cooper ini bersifat basa, yang dimana dia ini berbentuk berupa lendir bening yang keluar sebelum ejakulasi. Nah, cairan tersebut membantu si uretra ini agar dapat menetralkan sisa-sisa urin yang bersifat asam. Nah, jadi pada intinya sifat basa dari si getah ini membantu untuk menetralkan sisa-sisa urin, yang dimana sisa-sisa urin ini bersifat asam, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi sperma ketika sedang melalui atau melewati daerah uretra. Nah, fungsi dari si kelenjar bulburetra atau kelenjar Cooper ini sendiri adalah untuk menghasilkan lendir pelumas untuk mempermudah aliran sperma saat ejakulasi. Yang kedua, menetralkan keasaman uretra agar sperma tidak rusak saat melewati saluran. Dan yang ketiga, membersihkan uretra dari sisa urin sebelum sperma dikeluarkan. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang terbentuk dari pertemuan antara ujung vas deferens dengan saluran vesikula seminalis, yang dimana saluran ini berada di dalam kelenjar prostat dan menjadi jalur terakhir sebelum sperma masuk ke uretra.
Nah, ketika terjadi ejakulasi, saluran ini akan membawa campuran sperma dan cairan semen yang dimana nantinya ini akan disalurkan ke dalam uretra. Nah, proses ini dibantu oleh kontraksi otot-otot di sekitar prostat sehingga semen dapat terdorong keluar dengan efektif. Nah, fungsi dari kelenjar ejakulasi ini sendiri adalah yang pertama untuk mengalirkan semen atau campuran sperma dan cairan semen yang dimana itu dialirkan dari vesicula seminalis dan vas deferens menuju ke uretra. Yang kedua itu adalah mengatur aliran saat ejakulasi, yaitu membuka jalur untuk mengeluarkan semen keluar tubuh. Dan yang ketiga adalah mencegah aliran balik dengan membantu memastikan semen agar bergerak satu arah menuju ke uretra. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian internal yang terakhir, yaitu bagian uretra. Nah, uretra adalah saluran terakhir dalam sistem reproduksi dan sistem urin pada laki-laki, yang dimana saluran ini dia itu memanjang di dalam penis dan menjadi jalur keluarnya dua jenis cairan. Jadi yang pertama itu ada sebagai jalur keluarnya cairan urin dan juga sebagai jalur keluarnya cairan semen, yang dimana uretra ini berawal dari kantung kemih dan kemudian melewati kelenjar prostat dan berlanjut hingga ke ujung penis, yang dimana karena posisinya si uretra ini strategis, uretra ini berperan ganda dalam sistem tubuh. Jadi dia itu memiliki peran ganda, jadi nggak cuma satu perannya dalam sistem tubuh. Nah, pada proses reproduksi, uretra akan membawa semen yang berasal dari kantung semen dan saluran ejakulasi keluar dari tubuh. Dan untuk sistem urin, uretra akan menjadi jalur pembuangan urin dari kantung kemih. Nah, fungsi dari si uretra ini sendiri adalah untuk mengalirkan urin dari kantung kemih ke luar tubuh. Yang kedua, fungsinya ialah untuk menjaga di saluran keluarnya semen saat ejakulasi. Dan yang ketiga adalah sebagai jalur akhir sistem reproduksi, tempat keluarnya sperma bersama cairan semen melalui penis. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pada laki-laki atau pada pria. Apabila terdapat kekurangan yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja pada saat proses pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.